Dan kata beliau, wa madlabu rabbahi liman sallima. Kata beliau, dunia ini adalah tempat untuk mencari keberuntungan bagi orang yang selamat. Kata beliau, dunia ini adalah tempat untuk mencari keberuntungan bagi orang yang selamat. Kalimatnya seperti itu. Nah, kalau kita kemudian berbicara masalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, besok di hari kiamat, la tazallu qaddama ngabdi, tidak akan bergeser kedua kaki hamba sampai ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang akan ditanya adalah nganumrihi, tentang usianya, untuk apakah ia gunakan. Kalau seandainya kemudian kita mengarah kepada hadis Rasulullah dan mengarah kepada perkataan Ali bin Abi Thalib berbicara kepada umur manusia, umur hari ini sampai kita hidup, apakah banyak keberuntungannya atau tidak? Jadi usia nganti siki, usia 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, kita termasuk orang yang beruntung apa tidak? Maksud beruntung di sini kan berarti hitung-hitungan. Hitung-hitungan semenjak kita hidup, balik dicatat amal soleh dan dicatat amal buruk sampai hari ini. Kira-kira amal solehnya, amal buruknya lebih baikkan yang mana? Ya, kalau di bab sebelumnya kan telah disinggung. Apa sebetulnya yang membuat manusia itu terlena atau terpaku atau kemudian dia terlalaikan dari nikmat-nikmat akhirat yang cukup menggembirakan kalau kemudian itu diceritakan? Sesungguhnya apa sebetulnya yang membuat manusia itu terlena? Karena permasalahannya adalah kita semuanya adalah orang-orang yang tidak memahami dunia dengan pemahaman di dalam hati, pemahaman di dalam lisan. Yang paling pokok adalah memahami dengan segala aspek perbuatan untuk kehidupan akhirat. Anda boleh bertanya, kalau suatu saat ada orang berbuat dosa, dia lupa terhadap dosa itu dan tidak memohon ampun kepada Allah, itu permasalahannya adalah dia tidak menyadari seakan-akan bahwa dunia itu adalah bukan kehidupan yang sebenar-benarnya, sehingga ia mampu berbuat kejelekan dengan leluasa. Naudzubillah summa naudzubillah. Dan kata beliau, wa madlabu rabbahi liman sallima. Kata beliau, dunia ini adalah tempat untuk mencari keberuntungan bagi orang yang selamat. Kata beliau, dunia ini adalah tempat untuk mencari keberuntungan bagi orang yang selamat. Kalimatnya seperti itu. Nah, kalau kita kemudian berbicara masalah apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, besok di hari kiamat, la tazallu qaddama ngabdi, tidak akan bergeser kedua kaki hamba sampai ia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu yang akan ditanya adalah nganumrihi, tentang usianya, untuk apakah ia gunakan. Kalau seandainya kemudian kita mengarah kepada hadis Rasulullah dan mengarah kepada perkataan Ali bin Abi Thalib berbicara kepada umur manusia, umur hari ini sampai kita hidup, apakah banyak keberuntungannya atau tidak? Jadi usia nganti siki, usia 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, kita termasuk orang yang beruntung apa tidak? Maksud beruntung di sini kan berarti hitung-hitungan. Hitung-hitungan semenjak kita hidup, balik dicatat amal soleh dan dicatat amal buruk sampai hari ini. Kira-kira amal solehnya, amal buruknya lebih baikkan yang mana? Karena kita adalah mencari keuntungan jika melihat dari sisi usia di dalam hidup. Kadang-kadang manusia, ini kalau kita melihat manusia, ada manusia yang mengawali dia bertobat setelah dia usia 30 tahun. Artinya usia sebelumnya itu sudah didahului dengan banyak kelalaian. Setelah bertobat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, seakan-akan hatinya dekat.
dia dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim. Setelah itu berlalu bertahun-tahun, 5 tahun atau 6 tahun, ia kembali seperti sedia kala. Sekalipun dia tetap beribadah, tapi hati seakan-akan tidak seperti tatkala dia bertobat awal kali. Kita kan kadang-kadang aja gue, nah kalau tobat pertama ya Masya Allah, wah mulai dekat ke Allah, mulai sholat, mulai rindu surga, mulai rindu sholat, rindu kebaikan, Masya Allah. Begitu ia lalui 2 tahun, 3 tahun, seperti biasa lagi. Seakan-akan kemudian hampa pula, kemudian hatinya kemudian ditemukan kembali. Seakan-akan seperti itu. Kalau kita berbicara masalah usia di dalam kita hidup hari ini, apakah kemudian kita termasuk orang beruntung apa tidak? Perlu ini menjadi satu pertanyaan. Karena menurut Ali bin Abi Thalib, dunia ini adalah tempat untuk mencari keberuntungan bagi siapa saja yang ingin menghendaki keselamatan. Dan kalau kemudian mengarah kepada hadis Nabi, wangan malihi, dari harta bendanya untuk apakah ia gunakan dan dari manakah ia kasabkan. Kalau kita berbicara masalah harta benda yang kita miliki selama hidup hari ini, apakah kita termasuk orang yang beruntung? Karena yang namanya harta benda manusia kan ada 3. Kalau dalam hadis Nabi, harta benda manusia itu ada 3. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi. Tatkala yaitu riwayatnya dari Abdullah bin Syihir. Ataitu an-nabiyya, aku mendatangi Nabi. Nabi pada saat itu sedang membaca firman Allah surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan manusia. Apa yang telah melalaikan manusia? Apa yang telah melalaikan kita semuanya? Yaitu At-Takatsur. Bisa diartikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Bisa diartikan bermegah-megahan dunia. Telah melalaikan manusia yaitu bermegah-megahan di dalam kehidupan dunia. Telah melalaikan manusia yaitu kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Rasulullah sedang membaca ayat itu. Begitu Rasulullah sedang membaca ayat itu, kemudian qala, berkata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, berkata setiap anak manusia, berkata setiap manusia, mali harta bedaku. Kata Rasulullah, wahallaka ibna Adam mimmalika, apakah itu harta bendamu wahai anak Adam? Kecuali harta bendamu itu adalah apa yang engkau makan, kemudian engkau sisakan di pembuangan. Harta benda manusia satu sing nang dewek dipangan, kemudian menyisakan di pembuangan. Apa kemudian harta bendamu wahai manusia, apa yang kemudian engkau pakai, kemudian lantas engkau usangkan. Apa saja yang kemudian kita pakai, kemudian kita usangkan. Baju, sandal, motor, mobil, atau segala fasilitas dunia yang kita beli dan kita pakai, sekarang kemudian sudah menjadi usang. Apa kemudian harta bendamu wahai manusia? Yaitu harta bendamu yang engkau tunaikan, yang engkau sedekahkan di jalan Allah, kemudian engkau tunaikan hak-haknya. Maka harta benda manusia yang kelak akan mendatangkan keberuntungan di akhirat adalah yang ditunaikan hak-haknya dan yang disedekahkan di jalan Allah. Sekarang kalau kita berbicara masalah nominal, hitung-hitungan dari zaman dulu, Allah telah memberi rezeki kepada kita sampai hari ini kita hidup. Nominalnya kira-kira berapa? Kira-kira yang kita sedekahkan besok menjadi harta benda kita di akhirat berapa? Kira-kira pira sing dadi harta benda ning esuk nang dewek nang dunya nang akhirat. Kalau kita hitung-hitungan, kita mau beruntung apa kita rugi? Rugi. Kita rugi kok. Apalagi kadang-kadang nyuwun sewu. Kadang-kadang harta benda yang kita infakkan di jalan Allah ternyata batal. Karena tidak memenuhi syarat untuk diterimanya sedekah itu. Karena syarat sedekah kan ada 4 kalau di dalam ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayatnya 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, la tubtilu shadaqatikum, jangan sekali-kali kemudian engkau batalkan pahala-pahala sedekahmu. Yaitu orang-orang yang tak kala memberikan harta bendanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siji sing batal, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya.
Berarti orang yang bersedekah, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak akan mendapatkan kelak balasan di akhirat, hanya dibalas di dunia saja. Yang kedua, karena dia tatkala memberikan harta bendanya berbuat ria, tujuan kepada manusia. Kita pun sering seperti itu ya. Riku nyong lah. Kan ya kadang-kadang ya, kalau riku berarti ke alasan manusia. Padahal kalau suatu saat kita tidak riku, harta benda yang kita keluarkan, maka itu menjadi besok kelak di akhirat. Dan seperti itu ya, ini kadang-kadang kita masih bercampur dengan yang seperti itu. Aku riku lah nek ora ki. Kan ya kadang-kadang ya. Karena riku berarti kan tujuan karena manusia. Yang ketiga, tidak sering menyebut-nyebutnya. Tidak sering menyebut-nyebutnya. Seakan-akan tidak seperti Haji Muhyiddin. Haji Muhyiddin sinang biyen sinetron ya. Ya, Senin diceritakan, Selasa diceritakan, Rabu diceritakan, satu minggu kemudian cerita kepada banyak orang. Akhirnya kemudian satu RT mengetahui kalau dia ahli sedekah. Lantas kemudian berikutnya ia ceritakan lagi sehingga satu kampung mengetahui ia ahli sedekah. Ia tidak ikhlas jika oleh takmir masjid, bendahara masjid namanya tidak disebut tatkala ia memberikan harta bendanya untuk masjid. Sehingga protes, dan jenengan guru disebut, waduh, karena seperti itu ya. Kadang-kadang manusia tidak sadar terkait masalah itu. Padahal kalau sering disebut-sebut, ini kemudian bisa menjadi pahalanya batal. Yang berikutnya adalah tidak menyakiti hati si penerima. Tidak menyakiti hati si penerima. Harta benda Anda yang Anda berikan kepada istri, yang Anda berikan kepada anak-anak, itu sedekah nilainya. Tapi kalau Anda tidak menyakiti hati si penerima, sampai ngewe mengbojo kami dipatuni. Bos teman, gue ngapa baik. Kalau akhirnya dia sakit, percuma kalau seperti itu. Karena hatinya menjadi sakit. Kalau hatinya sakit, orang yang menerima itu sakit hati. Akhirnya kemudian menjadi perselisihan antara suami dan istri. Akhirnya kemudian ini menjadi fatal. Kepada anak pun sama seperti itu. Yang namanya orang tua wajib menafkahi anaknya karena Allah, bukan karena anaknya. Ia keluarkan sekian, sekian, sekian. Begitu ia menikah, ia masih meminta. Nang jenengan domai, bocah kat zaman cilik ngasih tekan bojo duit wae. Kan domai untuk bersih. Jangan-jangan bocah kayak gitu ya. Akhirnya kemudian anak Anda sakit. Artinya sakit hatinya. Maka ini menjadi pahala yang batal. Apalagi yang diberikan kepada manusia lainnya. Kadang-kadang kita tidak menyadari harta benda yang kita berikan kepada adik, sepupu, kakak, saudara yang miskin. Kadang-kadang kita bercerita kepada orang lain. Aku telah memberikan kepada adikku seperti ini, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Adiknya mendengar dari tetangganya yang ia ceritakan. Lantas adiknya merasa sakit hati. Wah, kakakku, wis semono diceritakan tekan saya. Akhirnya dia sakit. Yang seperti ini akhirnya kemudian menjadi batal. Coba bayangkan, kalau seandainya kita lihat dari permasalahan ini, kita orang yang rugi bukan? Dari permasalahan yaitu aspek harta benda yang kita miliki kelak di dalam kehidupan akhirat. Rugi kita. Rugi. Banyak kerugian di dalamnya. Makanya Ali bin Abi Thalib menyebutkan dunia ini sebetulnya tempat untuk mencari keberuntungan di akhirat bagi siapa saja yang menghendaki keselamatan. Kita pun akhirnya menjadi orang-orang yang rugi. Jadi seakan-akan dari semua aspek yang disebutkan hadis Nabi, kita rugi. Yang berikutnya adalah wangan ngilmihi. Dari ilmu yang ia miliki, untuk apakah atau kemudian seberapa jauh dengan ilmu itu ia amalkan. Ilmu yang sampai hari ini kemudian kita serap. Ilmu hadis Al-Quran atau selama ini panjenengan mengaji di masjid ini dengan ustadz ini, ustadz itu. Anda kemudian menerimanya. Seberapa jauh kemudian kita mengamalkan itu. Kalau seandainya kemudian kita hitung-hitungan, pelajaran yang selama ini kita serap dari kajian-kajian Islam, seberapa jauh amalan-amalan yang kemudian kita amalkan berdasarkan kajian-kajian itu. Akeh apa sedikit sing malah? Sedikit. Pelajarannya banyak kan ya.
kita isi mending, dia kan kadang-kadang nganggo ilmu ini ilmu kadar. Lah kadar kayak gue, sing penting kan ngaji, gitu kan ya. Kita masih menggunakan yaitu dalil sendiri daripada sing orang ngaji karuan. Kita tidak berbicara masalah sing orang ngaji, kita berbicara masalah sing ngaji. Kan ya, kalau orang yang tidak ngaji, iya sudah tidak kita bicarakan lagi. Karena kita kan berbicaranya tadi dari ilmu untuk apakah kemudian ia gunakan. Berarti ini menunjukkan orang sing ngaji. Kalau orang yang ngaji tidak disebutkan oleh Nabi, lebih celaka lagi. Nang Nabi sing ngomong nang iku tentang ilmunya untuk apakah ia gunakan, maka ini seakan-akan menyebutkan bagi ahli taklim, bagi orang yang mengajar, atau semuanya para penuntut-penuntut ilmu dari kalangan kaum muslimin. Jika kemudian yang disebut itu orang yang tidak mengaji, tidak disebutkan oleh Nabi, menunjukkan jelas celaka. Oh, jelas celaka. Ngadek nang di sisi Allah Subhanahu wa taala akan jawab apa Jazel? Mending kalau kita, ya Allah, aku dulu mengaji seperti ini, aku berharap mendapatkan rahmat-Mu, sekalipun tidak sepadan dengan amalan yang aku laksanakan. Tapi kemudian aku sering berangkat seperti ini, oh bisa panjenengan mendapat rahmat, lolos. Kan intinya mendapatkan rahmat dari Allah, intinya seperti itu. Sehingga ada hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan ilmu, dia lantas kemudian bersungguh-sungguh di jalan ilmu itu, Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Sampean jangan kemudian berharap kemudian dimudahkan untuk mendapatkan amal soleh yang banyak yang bisa menuntun Anda menuju surga tanpa berduduk bermajelis taklim. Karena media yang paling memudah untuk bisa menempuh kebaikan yang menuntun ke arah kemudian ke surga itu adalah majelis ilmu. Makanya kemudian Rasulullah bahkan mewajibkannya. Dalilnya fardhu, sangat-sangat wajib yang mengungguli sholat. Bahkan kalau kita lihat hadisnya kan seperti itu, kalimatnya menggunakan fardhu, anaya yang disukun menunjukkan sangat-sangat wajib. Berarti wajibnya melebihi sholat. Masya Allah. Ini berbicara masalah ilmu. Kemudian berikutnya,